Baca kitab suci, doa tiap hari kalama. Selamat sore semuanya. Saya berusaha untuk mengikuti Yesus. Saya juga berusaha untuk mengajak teman-teman di DPS mengikuti Yesus. Beberapa hari yang lalu, kalau kita mengikuti misa atau kalau kita membaca kitab suci menurut penanggalan gereja tentang Yesus memilih 12 rasul. Ada yang membaca bacaan itu? Pak Nunung membaca, Pak Endar membaca. Yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus pergi ke bukit, ke tempat yang tinggi. Kalau kitab suci berbicara mengenai bukit atau tempat yang tinggi, itu adalah tempat atau keadaan yang memungkinkan orang khusyuk, khidmat khusus berdialog dengan Allah Bapa. Yang dikerjakan Yesus adalah bagian dari mempersiapkan diri untuk melakukan yang penting, yaitu memilih 12 rasul. Di sana Yesus berdoa semalam suntuk. Malah dikatakan dalam bacaan Injil sampai siang. Jadi Yesus nggak pelit waktu, nggak pelit energi, nggak pelit perhatian. Di bukit itu Yesus berdoa, berdialog, ngobrol dengan Allah Bapa. Kemudian yang dikerjakan Yesus adalah memilih 12 rasul. Orang-orang ini oleh Yesus juga diundang untuk ikut berada di bukit, berada di tempat yang tinggi, masuk dalam situasi yang memungkinkan bisa khidmat, bisa khusyuk, bisa khusus berdialog dengan Allah Bapa. Yesus terhadap murid seperti ini bukan hanya di awal. Kita ingat mengenai penampakan Yesus di Gunung Tabor. Jadi di sela-sela para murid itu beraktivitas, mereka diajak ke Gunung Tabor. Yang dikerjakan di sana adalah Yesus memberikan motivasi. Ini di Gunung Tabor. Berarti juga berada di tempat yang khusus, yang khusyuk, yang khidmat, supaya mendapatkan motivasi rohani. Dari dua peristiwa yang saya sampaikan ini, memang sangat terasa bahwa yang namanya meluangkan waktu untuk yang sifatnya khusus, untuk yang sifatnya rohani, itu penting. Itu sebabnya saya waktu rapat itu mengusulkan supaya ya sebisa kita bertemu tidak hanya untuk rapat membahas kegiatan pelayanan, tapi kita juga meluangkan waktu untuk bertemu, mendapatkan pembinaan rohani. Tapi pembinaan rohani ini utamanya bukan dari saya, tapi dari yang kita layani, dari yang kita imani, yaitu Yesus. Saya hanya menjadi tangannya saja. Jadi utamanya adalah kita bersama-sama sore hari ini, termasuk saya, berada di sini untuk mendapatkan pembinaan rohani dari Yesus. Tadi Ella bertanya kepada saya, Rama, sakramen Gurusnya perlu dipindahkan atau tidak? Saya mengatakan tidak. Mengapa? Karena sore hari kita memang mau menggunakan itu. Kita mau menikmati atau menjalani, menyediakan diri, mendapatkan pembinaan rohani dari Yesus sendiri. Itu sebabnya sengaja, bukan kebetulan, tapi sengaja. Waktu rapat itu saya menyampaikan tempatnya bukan di aula tapi di gereja. Di gereja ini sore hari ini semangat kita adalah sambil dengan memberikan penghormatan, perhatian terhadap Yesus.
Di depan itu ada sakramen Maha Kudus yang ada di tabernakel. Gereja itu juga punya ajaran bahwa sakramen Maha Kudus yang ada di tabernakel itu juga untuk beradorasi, memberi penghormatan. Jadi penghormatan kepada sakramen Maha Kudus itu bisa kita lakukan bukan hanya ketika sakramen Maha Kudus itu ditahtakan di monstran, tapi juga bisa dilakukan ketika sakramen Maha Kudus ada di tabernakel. Sore hari ini kita juga mau dengan semangat itu, semangat beradorasi, semangat memberi tongkan, semangat menghargai Yesus. Yesus dalam rupa sakramen Maha Kudus yang ada di tabernakel. Kalau kita melihat tabernakel, di atasnya itu ada salib. Yesus yang di tabernakel sama dengan Yesus yang disalib. Yesus yang wafat. Saya paling senang merenungkan salib Yesus, tetapi yang kiri kanannya juga ada salib yang lain. Karena bagi saya, kalau saya melihat itu menjadi sangat jelas. Meskipun Yesus itu bukan orang yang berdosa, yang jahat, tapi saking besarnya cintanya, saking besarnya semangat untuk menyelamatkan umat manusia, Yesus rela mengalami seperti yang dialami oleh orang yang jahat, yang kiri dan kanan. Jadi sebenarnya salib kiri dan kanan itu sekaligus menggambarkan, wah, Yesus luar biasa. Ini orang yang tidak berdosa, ini orang yang tidak salah, tapi kok mau mengalami sesuatu yang layaknya memang dialami oleh orang yang seperti di kiri kanan Yesus. Itulah salib Yesus. Jadi sebenarnya ketika kita melihat ini ada kesepadanan. Yesus dalam rupa sakramen Maha Kudus adalah Yesus yang merelakan hidupnya, rela mati supaya hidup Yesus dinikmati oleh umat manusia, oleh kita semua. Dan kita bersyukur karena sekarang ini kita berada di bulan Kitab Suci. Di depan itu juga ada kitab suci. Itu juga Yesus. Memang kitab suci itu ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi sebenarnya itu tentang Yesus. Hanya bedanya kalau di dalam perjanjian lama Yesus itu diangkatnya secara samar, tidak jelas. Tapi tentang Yesus. Nah, di perjanjian baru Yesus sangat jelas. Sangat jelas. Jadi kitab suci itu tentang Yesus. Itu adalah Yesus. Ada orang kudus namanya Santo Hieronymus. Apakah ada yang mempunyai nama baptis itu? Santo Hieronymus itu orang kudus yang punya jasa besar terhadap gereja, khususnya yang berkaitan dengan kitab suci. Dan orang kudus ini berkata, orang yang tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Yesus. Sebaliknya, orang yang mengenal kitab suci sama dengan mengenal Yesus. Orang yang tidak mencintai kitab suci sama dengan tidak mencintai Yesus. Dan sebaliknya, orang yang mencintai kitab suci adalah orang yang mencintai Yesus. Ini Yesus tetapi dalam rupa yang lain, dalam rupa tulisan yang bisa kita baca, bisa kita renungkan, kita endapkan dalam hati. Dan syukur karena di antara kita ini juga ada yang sudah punya ketekunan untuk membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari. Jadi sore hari ini semangat kita ada di sini adalah semangat mau belajar dari Yesus, termasuk saya. Biarlah Yesus yang utama menjadi narasumber. Biarlah Yesus yang membimbing kita semua.
Mengapa? Karena kita adalah tangannya Yesus. Kita itu melayani Yesus. Kita utamanya bukan melayani saya, bukan. Saya dan para bapak ibu bersama-sama melayani Yesus. Maka memang Yesuslah yang menjadi pusat perhatian kita. Tapi kita nggak mau ngarang-ngarang. Karena orang itu juga bisa mengarang tentang Yesus meskipun nggak mengenal Yesus. Bapak Suci Paus Benediktus XVI pernah mengingatkan, kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus bersama gereja. Gereja itu menuntutnya seperti apa? Karena kalau kita tidak bersama gereja, nanti kita bisa mengikuti Yesus yang palsu. Yesus yang palsu adalah Yesus hasil karangan kita. Nah, sore hari ini kita memfokuskan pada Yesus. Tapi bukan Yesus karangan kita. Tapi Yesus seperti yang kita jumpai di gereja ini. Yesus dalam rupa sakramen Maha Kudus yang ditabernakel, Yesus dalam rupa salib besar yang memang sengaja dibuat besar supaya mudah, supaya mencolok untuk diperhatikan. Lalu juga Yesus dalam rupa kitab suci. Itulah yang sore hari ini mau kita angkat, kita berdayakan supaya membimbing kita. Gereja itu sangat menghargai budaya saling menguatkan, budaya saling berbagi. Dan ini memang bermula dari Yesus sendiri. Yesus itu adalah wujud berbaginya Allah Bapa kepada umat manusia. Ini bukan berbagi yang jelek, tapi berbagi yang baik. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah berkenan memberikan kepada dunia putranya yang tunggal dengan segala macam pengalamannya, lahir dan seterusnya sampai mati. Itulah wujud berbaginya Allah Bapa kepada umat manusia. Dan Yesus memang menghidupi itu. Yesus menghidupi semangat berbaginya Allah Bapa. Dari Yesus nggak mengkorupsi, Yesus nggak mengkhianati, Yesus mendukung Allah Bapa yang mau berbagi. Dan Yesus menerjemahkan berbagi kasih Allah Bapa kepada dunia. Lalu kemudian kalau berbicara mengenai gereja, bicara mengenai kelompok jemaat, yang menjadi contoh adalah jemaat perdana. Kekuatan jemaat perdana adalah mereka saling berbagi, tetapi berbagi yang sifatnya menguatkan. Kita bisa lihat kisah itu di Kisah Rasul bab awal. Inilah cara hidup jemaat. Inilah cara hidup kelompok umat beriman. Inilah cara hidup kelompok pengurus. Saling berbagi dan tidak berjalan sendiri, tapi berbagi yang sifatnya menyemangati. Jadi memang kita harus menghayati betul bahwa kita berjalan bersama, tetapi kebersamaannya ini digunakan juga untuk saling berbagi semangat, saling memotivasi. Lalu selanjutnya, karena kita itu mau melayani Yesus, kita perlu mengenal Yesus, kita perlu disemangati oleh Yesus. Nah, maka memang sungguh bagus kalau kita juga, apalagi ini di bulan September, bulan kitab suci, kita harus sadar betul bahwa kita sebagai calon pengurus memang harus makin dekat dengan kitab suci. Salib bisa direnungkan, lalu kemudian sakramen Maha Kudus juga bisa direnungkan. Nah, kitab suci itu bisa dibaca dan direnungkan dalam rangka membangun kebersamaan yang saling memberi semangat. Nah, petang hari ini selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk saling sharing mengenai
bagaimana caranya supaya saya yang sudah punya ketekunan membaca kitab suci semakin tekun, yang belum punya ketekunan sore ini mendapatkan masukan dari kita ini mengenai apa yang harus dilakukan supaya saya punya ketekunan membaca kitab suci. Ini yang paling dasar. Mengapa ini perlu kita bangun? Karena berbeda. Pelayanan yang dilakukan oleh pengurus yang jauh dari kitab suci itu berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh pengurus yang dekat dengan kitab suci, beda. Bagaimanapun juga yang namanya kitab suci sabda Tuhan itu pasti berpengaruh. Itu sebabnya nomor satu memang sungguh penting kita harus memastikan bahwa stasi ini, kepengurusan ini memang juga mengusahakan supaya kita makin dekat dengan kitab suci. Dan kedekatan dengan kitab suci bukan urusan masing-masing, ini urusan bersama. Jadi semangat menghormati Yesus dalam rupa kitab suci petang hari ini mau kita wujudkan dengan kita mau dengan jujur saling berbagi semangat. Kalau yang sudah tekun, bagaimana caranya supaya bisa makin tekun, dan kita juga bisa mendengarkan sharing bagaimana mulanya kok bisa menekuni, karena pasti ada awalnya. Lalu kemudian yang belum mempunyai, ya nanti kan bisa sharing juga. Kalau melihat situasi saya yang konkret sehari-hari, kira-kira bagaimana caranya supaya saya juga bisa menekuni. Nah, ketika ini disaringkan kan orang lain juga mendapatkan inspirasi. Cukup jelas ya. Saya memimpikan, tapi itu juga yang sedang saya usahakan, supaya gereja itu juga membantu umat, tak terkecuali kita, semakin baik sikapnya terhadap kitab suci. Pengurus mudah-mudahan juga punya semangat itu, dan mudah-mudahan nanti dalam perjalanan kita juga akhirnya bisa menjadi contoh bagi umat yang lain. Sampai sekarang Bapak Suci itu masih menjadi bahan perhatian. Yang paling mengesan adalah ketika Bapak Suci itu diberitakan di media sampai ke Indonesia menggunakan pesawat komersial, lalu turun dari pesawat naik kendaraan yang umum pakai dan seterusnya. Meskipun Bapak Suci belum berbicara apa-apa, tapi ada begitu banyak orang yang tersentuh hatinya, bahkan juga yang berbeda agama. Mengapa begitu? Karena Bapak Suci menghidupi kesederhanaan yang memang dihadirkan, diwartakan oleh Yesus. Hidupnya ketika seperti itu, tidak berkata apa-apa pun, memberi inspirasi yang baik, membuat orang banyak yang terketuk hatinya oleh hal penting yang dihidupi oleh Bapak Suci. Saya percaya kalau kita dekat dengan kitab suci yang tidak lain adalah Yesus, maka entah sadar atau tidak, pasti nanti sikap-sikap yang dihadirkan oleh Yesus di dalam kitab suci itu juga akan berpengaruh. Dan pasti nanti itu ujung-ujungnya juga diri kita pun juga akan berpengaruh pada umat yang lain. Jadi apa yang kita hidupi itu pada akhirnya juga akan terpancar, juga punya efek, punya pengaruh terhadap yang lain. Bapak Suci memberi contoh itu. Jadi kembali ya, kita akan sharing kelompok kecil, sharing mengenai kalau saya sudah tekun, cerita saja mengenai bagaimana ceritanya awalnya kok bisa menekuni. Lalu kemudian kalau belum tekun, nggak usah sharing mengenai alasannya, tapi sharing mengenai kira-kira kalau melihat keadaan saya sehari-hari, apa ya yang bisa saya lakukan untuk menekuni.
Jadi kita nggak sharing mengenai alasan mengapa kok belum menekuni, tapi kita sharing mengenai apa yang bisa dilakukan supaya bisa menekuni.